Baik, halo Sobat Master, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal persiapan UAS Matematika dari nomor 6. Oke, kita akan mulai kutip soalnya terlebih dahulu. Nah, di soal diketahui jika f merupakan fungsi ganjil, g merupakan fungsi genap, terus kemudian integral 0, 1 gx dx adalah 5, kita diminta untuk menentukan nilai dari pernyataan integral min 1 sampai 1 fx cos x plus gx kali x plus 1. Nah, di sini apa yang harus dilakukan pertama-tama adalah kita harus menguraikan kalimat ini menjadi beberapa bentuk integral terpisah. Jadi ini akan menjadi integral minus 1 sampai 1 fx dx cos x dx, nah, fx cos x dx ditambah integral min 1 sampai 1 x dikalikan gx dx ditambah integral min 1 sampai 1 fungsi gx dx. Nah, dari sini yang harus kita lakukan berikutnya adalah melihat bahwa setiap fungsi ini seolah-olah sebagai fungsi baru. Mungkin kita namai fungsi yang di sebelah sini sebagai px, seperti itu. Terus fungsi yang di sini sebagai hx, dan fungsi yang di ruas akhir ya tetap sebagai gx. Nah, di mana kita akan mengevaluasi nih, fungsi px apakah fungsi ganjil, fungsi hx apakah fungsi ganjil, dan kalau fungsi gx kita jelas-jelas tahu itu adalah fungsi genap. Nah, untuk px sendiri kita tinggal memasukkan minus x, sehingga kita akan punya f dari minus x dikalikan cos dari minus x. Nah, oleh karena f itu fungsi ganjil, maka f minus x berarti sama dengan minus fx. Dan oleh karena fungsi cos merupakan fungsi genap, maka cos dari minus x adalah cos x. Nah, jadi karena p min x sama dengan min fx cos x, berarti ini sama dengan min px, sehingga kita bisa katakan bahwa fungsi p itu ternyata fungsi ganjil. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fungsi hx. Sama, untuk mengetahui apakah dia ganjil atau genap, kita substitusikan minus x langsung saja, di mana kita akan peroleh minus x dikalikan g dari minus x. Nah, untuk minus x ya kita akan tetap memperoleh minus x itu sendiri, sementara g minus x oleh karena g fungsi genap, maka g minus x adalah gx. Nah, sehingga ini sama dengan minus dari hx. Nah, oleh karena h dari min x sama dengan minus hx, maka sekali lagi bahwa fungsi hx ini merupakan fungsi ganjil. Nah, kenapa kok kita butuh pecah menjadi beberapa bentuk seperti ini? Sebab kita akan jadi lebih mudah menentukan hasilnya, lebih mudah menentukan nilai integralnya menurut sifat kesimetrian. Sehingga integral yang pertama ini nanti bernilai 0, yang kedua juga bernilai 0, baru yang ketiga ada nilainya. Kenapa kok dia bernilai 0? Karena menurut sifat kesimetrian fungsi, integral dari minus a sampai a fungsi fx dx untuk sembarang fungsi fungsi f yang ganjil, ini pasti nilainya adalah 0. Nah, oleh sebab itu berarti hasilnya tinggal tersisa integral minus 1 sampai 1 fungsi gx dx, atau berarti sama dengan 2 kali integral 0 sampai 1 fungsi gx dx, atau sama dengan 2 kali 5 atau sama dengan 10. Nah, jadi seperti itu jawaban
untuk soal UAS bagian B, UAS Matematika B nomor 6. Oke, soal nomor 7 ini berupa soal isi sepertinya. Nah, jadi dia bilang bahwa seseorang akan melakukan pengamatan terhadap seberapa jauh jarak yang harus ia tempuh untuk bisa bepergian dari kota A ke kota B. Nah, pengamatan dilakukan dengan cara mengumpulkan data kecepatan yang ia gunakan saat mengendarai mobil dan interval waktu di mana kecepatan tersebut berubah. Nah, ternyata ia memperhatikan atau dia mencatat kecepatannya, kecepatan yang berubah-ubah setiap 3 menit sekali. Jadi mulai dari menit ke-0 pengamatan, menit ke-3, menit ke-6, semua ada datanya hingga menit ke-24. Nah, data kecepatan terhadap interval waktu tersebut masing-masing telah disediakan pada tabel berikut. Oke, kita diminta untuk menentukan seberapa jauh jarak ia bepergian. Nah, jadi di sini untuk menentukan jarak, seberapa jauh jarak ia bepergian, maka kita bisa menggunakan hukum fisika klasik di mana jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kayak gitu. Dengan asumsi bahwa nilai-nilai kecepatan ini berlangsung selama interval waktu 3 menit yang konstan, maka kita boleh juga katakan bahwa jarak total, nah itu ya, kira-kira merupakan penjumlahan I sama dengan 1 sampai N, which is N ini menyatakan berapa jumlah intervalnya. Nah, jadi kalau kita beri nomor, ini interval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti N-nya nanti sama dengan 9. Terus kemudian F dari XI atau mungkin V untuk setiap T ke I dikalikan delta T ke I. Nah, jadi seperti itu. Berarti dimana karena satuan yang berbeda antara interval waktu dan kecepatan, maka kita perlu konversi bagian interval waktunya dengan cara dibagi 60. Nah, sehingga jarak tempuh total ya berarti kira-kira penjumlahan segini banyak. Berarti penjumlahannya apa aja nih, Kak? Oke, kita mulai data ya. Ada 0. Terus kemudian 31, 54, 53, 52, 35, terus kemudian 31, 28, 0, dan nah ini ya udah yang ke-9 dikalikan dengan interval waktunya. Oleh karena interval waktu untuk setiap kecepatan adalah sama, yaitu 3 menit ya, berarti ini 3 menit dibagi 60 menit dikali 1 jam. Nah, jadi kita juga akan melihatnya dalam bentuk jam seperti itu. Nah, sehingga berapa nih nilainya? Nah, kita tinggal menghitung secara aljabar. Jadi jarak tempuhnya S untuk interval T itu berarti kira-kira penjumlahan nilai segitu banyak, itu tadi sekitar 852 per 60. Nah, 852 km per 60 menit. Nah, gitu ya. Per 60 menit. Nah, gitu. Ini kilometer per jam dikalikan dengan 1 jam. Nah, gitu. Kilometer ini setelahnya menit-menit, atau kalau enggak kita tuliskan seperti ini saja. Nah, 852 per 60. Nah, ini hasilnya dalam apa? Hasilnya dalam kilometer. Atau dimana besarnya itu berarti sekitar sama dengan 14,2 kilometer. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa oh ternyata
kemungkinan jarak tempuh dari pengamat tersebut dari waktu ke 0 sampai T ke 24 menit itu adalah sejauh 14,2 km. Nah, jadi seperti itu pembahasan soal nomor 7. Oke, nah jadi di soal dijelaskan bahwa suatu daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan E kuadrat minus 2X dan Y sama dengan min E kuadrat. Nah, kita disuruh untuk menentukan luas daerah tersebut menggunakan integral dengan terlebih dahulu menentukan luasan elemen persegi panjang ke I. Nah, berarti pertama-tama kita harus menggambar terlebih dahulu. Menggambar dari kurva yang dimaksud seperti apa sih bentuknya. Nah, itu jadi di sini X, di sini Y. Pertama-tama yang ingin aku gambarkan adalah kurva Y sama dengan X kuadrat minus 2X. Nah, ini bisa aku gambar dengan cara pertama menentukan dulu titik potongnya. Titik potong terhadap kedua sumbu. Nah, terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi yang pertama, kalau misalkan kita mencari titik potong sumbu X, maka kita masukkan Y-nya sama dengan 0, sehingga kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat minus 2X, atau 0 sama dengan X kali X minus 2. Nah, sehingga titik perpotongan sumbu X-nya adalah di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 2. Berarti di 0,0 dan 2,0. Oke, kita beri tanda. Ini misalkan 0, terus 2,0 di sini misalkan. Nah, ini 2. Ini adalah dua titik perpotongan di sumbu X. Terus yang kedua, bagaimana jika X-nya sama dengan 0? Nah, maka ini jelas nanti Y-nya sama dengan 0. Ini merupakan titik perpotongan sumbu Y. Oh, berarti dia memotong sumbu Y sekaligus di pusat kartesiannya. Oke, clear. Nah, terus kemudian agar kita mudah menentukan titik lainnya, karena ini fungsi kuadratik, semestinya bentuk kurvanya adalah seperti ini. Mengapa arah hadapnya aku taruh ke atas? Sebab koefisien dari X kuadratnya kan 1, nilainya positif, lebih besar dari 0. Nah, sehingga pasti arah hadap kurvanya ke atas. Nah, ini yang perlu dicari itu adalah titik puncaknya. Jadi X puncak, Y puncak. Menggunakan apa? Menggunakan nilai persamaannya sudah kita ketahui bersama. Minus B per 2A, B kuadrat minus 4AC per 4A. Nah, seperti ini. Oke, sehingga kita akan punya ini sama dengan minus B per 2A. B-nya adalah minus 2, minus kali minus plus. 2 per 2 berarti ini 1, B kuadrat 4 minus 4AC 0. Nah, gitu. Dibagi dengan 4A, yaitu 4 kali 1. Nah, ini kurang ya, tandanya dikasih minus. Nah, gitu. Berarti ini hasilnya adalah 1, min 1. Oh, itu adalah titik puncaknya. 1, min 1 di mana? Ya, kemungkinan di sebelah sini. Nah, karena dia melewati 1, min 1, terus 0, 2, maka kemungkinan bentuk kurvanya seperti apa dong, Kak? Nah, kita bisa gambarkan. Nah, mungkin seperti ini. Oke, nah jadi gini. Ini mungkin kurvanya. Kurva Y sama dengan X kuadrat minus 2X. Terus kemudian untuk kurva Y sama dengan minus X kuadrat adalah kurva yang cukup mudah, kurva yang arahnya agak berlawanan ya, atau arahnya sudah dipastikan berlawanan dengan fungsi Y sama dengan X kuadrat, sehingga mungkin bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, gitu. Berarti daerah yang kita ingin cari luasnya sebenarnya adalah daerah ini.
Gitu. Dan karena ini konteksnya luas, ya berarti dan karena ternyata daerahnya berada di bawah sumbu X, maka kita harus berikan nilai minus gitu ya untuk memperoleh luasnya. Oke, nah di sini berarti kita bentuk dulu partisinya. Bagaimana Kak membentuk partisi? Nah, partisinya nanti bentuknya bisa kita katakan persegi panjang seperti ini. Oke. Nah, kalau dari bentuk partisi persegi panjang seperti ini, apa yang kita harus tahu sebenarnya? Yang kita harus tahu adalah lebarnya. Lebarnya adalah sebesar delta X ke I. Terus kemudian tingginya, bagaimana dengan tingginya? Nah, tingginya berarti jarak dari ini ke kurva biru, gitu ya, hingga jarak dari sumbu X ke kurva kuning untuk setiap titiknya. Nah, sehingga apa? Sehingga mungkin kita bisa katakan bahwa berarti panjang partisinya P ke I itu sama dengan F dari gini, atau F dari XI bar dikurangi G dari XI bar. Oke. F dari XI bar dikurangi G dari XI bar. Nah, lantas F-nya apa Kak? F-nya yang mana? F-nya adalah yang biru. Ya, F-nya yang biru. Berarti yang biru adalah kurva Y sama dengan min X kuadrat. Berarti minus XI bar kuadrat gitu. Hingga fungsi yang oranye, ya, atau kalau enggak kita balik aja gini. Nah, seperti ini. Berarti fungsi yang oranye XI bar kuadrat minus 2XI bar minus dari fungsinya minus XI bar kuadrat. Nah, kayak gini. Atau berarti ini kita bisa tuliskan panjang partisi ke I adalah XI bar kuadrat dikurangi 2XI bar dikurangi dengan XI bar kuadrat. Nah, atau berarti sama dengan minus 2XI bar. Nah, oke. Dari sini kita mendapatkan petunjuk bahwasanya luasan partisi ke I adalah panjang partisi ke I dikalikan lebar partisi ke I, atau sama dengan minus 2XI bar. Ini panjangnya. Nah, Kak, panjangnya bernilai negatif. Berarti ini kita perlu kalikan dengan minus lagi. Nah, seperti itu. Kenapa kok kayak gitu? Karena daerahnya yang tadi sudah aku sampaikan di bawah sumbu X. Jadi ini kita perlu sekali lagi kita kalikan minus. Terus dikalikan dengan delta X. Delta X-nya gimana? Menghitung delta X, ya kita bisa nyatakan pakai B min A per N kalau itu Riemann kanan, atau kalau enggak ya biarkan saja dalam bentuk delta X. Terus berarti kita bisa tuliskan juga bahwa luas total itu kira-kira penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai N dari kalimat minus dari minus 2XI, ya berarti 2X I bar gini dikalikan delta X. Ya, atau berarti untuk luas sebenarnya itu sama dengan limit ketika N mendekati tak hingga dari sigma I sama dengan 1 N dikalikan 2XI bar delta X, atau berarti sama dengan integral dari 0 sampai 1, fungsinya adalah 2X dx, atau sama dengan X kuadrat dievaluasi 0, 1, atau hasilnya sama dengan 1 satuan. Nah, oke, jadi luasnya untuk soal nomor 8 adalah 1 satuan. Nah, sekarang untuk soal nomor 9 kita mempunyai definisi daerah G, di mana daerah G adalah suatu daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1, sumbu X, sumbu Y, dan garis X sama dengan 2. Nah, kita disuruh menentukan volume benda putar yang diperoleh kalau misalkan G diputar mengelilingi sumbu Y.
Nah, berarti pertama-tama apa yang perlu dilakukan? Nah, berarti kita perlu membuat dulu ini sumbu Y, terus kemudian ini sumbu X, dan perlu membuat kurva Y sama dengan E kuadrat plus 1. Semestinya Y sama dengan E kuadrat plus 1, bentuk kurvanya seperti ini. Dan dia memiliki puncak di 1,0. Nah, ini sama dengan X kuadrat plus 1. Dari sini mestinya 1. Dan apa itu namanya, sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2. Oke, kita akan gambarkan juga. Garis X sama dengan 2. Nah, berarti kalau X sama dengan 2, gimana tuh Kak? Ini berarti ya. Nah, di sini 2. Terus diapit sumbu X, sumbu Y, dan seterusnya. Berarti bentuknya yang mana nih? Nah, ini daerah yang dimaksud. Daerah kuadran 1 diapit oleh fungsi Y sama dengan E kuadrat plus 1. Terus kemudian sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti ini daerahnya. Oke, nah kemudian berarti sekarang kalau kita ingin putar daerah ini terhadap sumbu Y, maka kita akan memperoleh pencerminannya. Di mana nih pencerminannya? Di sebelah sini. Di minus 2 semestinya, gitu. Dan bentuk bendanya akan jadi seperti ini. Jadi ini akan terhubung ke sini. Nah, gitu, yang bawahnya juga sama. Nah, kayak gini. Oke, nah ini adalah bentuk benda 3 dimensinya. Nah, terus bagaimana nih kita menentukan volume benda putar? Pada dasarnya menentukan volume benda putar hasil perputaran terhadap suatu sumbu, kita bisa menggunakan 2 metode. Metode cincin atau metode cakram. Nah, mengapa aku katakan demikian? Karena yang pertama, kita mempunyai 2 jenis daerah di sini. Daerah yang dikatakan tengahnya berlubang, nah itu di sepanjang ini, dan daerah yang tengahnya pejal seperti ini. Berarti di interval Y dari 0 sampai 1 kita akan menggunakan metode cakram, dan di interval Y dari 1 sampai 5 kita akan menggunakan metode cincin. Nah, bagaimana bentuk partisinya? Mungkin kita akan gambar gitu. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah bentuk partisi kalau misalkan dia berbentuk cincin. Nah, oke, jadi kita bisa katakan mungkin dia seperti ini kurang lebih. Nah, kayak gini. Oke. Ini kalau misalkan dia berbentuk cincin. Dan kalau berbentuk cakram nggak ada lubang. Nah, berarti sekarang kita akan membahas untuk yang berbentuk untuk yang berbentuk cincin terlebih dahulu, berarti dari interval 1 sampai 5. Nah, berarti ada fungsi yang melewati ini. Nah, ini ke sana. Ini adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1. Dan nilai yang ada di sebelah kanan, kurva yang ini. Nah, kayak gitu nilainya adalah selalu 2. Nah, ini selalu X sama dengan 2. Nah, pertama-tama untuk menentukan batas pengintegralnya kita lihat tebalnya dulu. Nah, tebalnya ini kan setara dengan sumbu Y, sejajar dengan sumbu Y, maka namanya pasti delta Y. Nah, sehingga kita mengintegralkannya pasti ke atas. Kemudian untuk volumenya, nah bagaimana kita menghitung volume partisi ke I? Delta V ke I sama dengan, nah karena ini bentuknya cincin, berarti rumusnya Pi kali R besar I kuadrat, R kecil I kuadrat dikalikan delta Y. Berarti ini sama dengan Pi dikalikan R besar. Berarti jarak dari sini sampai
ke sini. Berapakah itu? Nah, itu jarak dari sini sampai ke sebelah sini akan selalu 2. Berarti ini 2 kuadrat selalu. Dikurangi R kecilnya. R kecilnya berubah-ubah tergantung dari kalimat Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, cuman karena pengintegralan kita terhadap Y, maka kalimat Y sama dengan X kuadrat plus 1 perlu kita ubah menjadi fungsi X. Nah, fungsi yang ekuivalen apa, Kak? Fungsi yang ekuivalen berarti X itu sama dengan akar dari Y minus 1. Nah, kayak gini. Ini berarti panjang di setiap titik. Nah, kayak gitu. Jadi fungsi X itu sama dengan akar Y plus 1. Nah, ya udah, berarti ini kita tulis akar dari Y min 1 Y ke I gitu ya. Y ke I min 1 kurung kuadrat dikalikan delta Y. Atau berarti volume partisi ke I sama dengan Pi dikalikan 4 dikurangi YI min 1. Begitu. Dikalikan delta Y. Atau berarti sama dengan Pi dikalikan 5 dikurangi Y ke I. Nah, delta Y. Oke. Nah, dari sini berarti kita akan dapatkan bahwasannya volume total itu berarti kira-kira penjumlahan I sama dengan 1 sampai N dari Pi dikalikan 5 minus Y ke I. Delta Y. Atau dengan kata lain volume cincin totalnya berarti itu sama dengan integral dari 1 sampai 5. Fungsinya ya sama. Pi dikalikan 5 minus Y dy atau berarti sama dengan 5Y minus 1 per 2Y kuadrat dievaluasi 15. Jangan lupa kita kalikan dengan Pi. Nah, berarti ini sama dengan 25 minus 25 per 2. Atau kalau enggak 25, ya 25 minus 25 per 2 minus 5 plus 1 per 2. Nah, berarti hasil akhirnya adalah sama dengan 25 per 2 itu 12,5 ditambah setengah minus 12. 20 dikurangi 12 adalah 8. Oke, ini volume untuk cincinnya. Nah, sementara volume yang satu lagi adalah volume untuk yang cakram, lebih mudah. Sama dengan Pi dikalikan R ke I kuadrat delta Y. Nah, ini terkhususnya untuk interval 0, Y sama dengan 0 hingga Y sama dengan 1. Karena kan bentuk partisinya selalu sama nih. Jari-jarinya selalu 2. Oh ya sudah. Berarti ini partisinya berarti akan sama dengan Pi dikalikan 2 kuadrat itu 4 dikalikan delta Y. Sehingga volume totalnya sama dengan integral 0 sampai 1 4 Pi dy atau sama dengan 4 Pi dikalikan dengan Y gitu dievaluasi 0 sampai 1 atau sama dengan ya 4 Pi saja. Nah, sehingga untuk mengatakan berapakah volume totalnya ya berarti kita tinggal jumlahkan kedua nilai ini. Nah, berarti volume totalnya itu sama dengan 8 ditambah 4 Pi satuan. Oke, dan jadi seperti itulah jawaban soal nomor 9. Nah, sekarang kita juga akan masih sama mempunyai daerah di kuadran 1. Nah, sekarang kali ini dibatasi oleh fungsi X sama dengan Y kuadrat dan X sama dengan 6 minus Y. Kemudian daerah tersebut akan diputar mengelilingi sumbu X sama dengan 1. Nah, berarti seperti biasa kita harus menggambarkan terlebih dahulu daerah yang dimaksud oleh si pembuat soal. Nah, jadi misalkan di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Kita tahu fungsi X sama dengan Y kuadrat bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nah, kayak gitu, atau ini terlalu panjang ya mungkin. Nah, ini adalah fungsi X sama dengan Y kuadrat. Lalu kurva satu lagi itu adalah fungsi X sama dengan 6 minus Y memiliki
nilai atau memiliki bentuk kurva yang harusnya seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi batasnya ini harusnya 6 dan di sini 6 juga. Nah, karena dia dibatasi oleh X sama dengan Y kuadrat dan X sama dengan 6 minus Y di kuadran 1. Nah, seperti itu. Berarti semestinya kurva yang dimaksud adalah yang sebelah sini. Nah, ini adalah kurva daerah G, atau ya kita namain daerah apapun bebas. Nah, daerah ini ingin kita putar ke sumbu X sama dengan minus 1. Nah, berarti kita harus state dulu X sama dengan minus 1 di mana, Kak? Ya, mungkin di sini. Nah, ini adalah garis X sama dengan minus 1. Nah, berarti bagaimana bentuk bayangannya? Ya, kita tinggal melakukan plot. Nah, ini ke sini, tarik garis ke sini, lalu bikin bayangannya misalkan gini. Oke. Nah, gitu misalkan. Nah, kayak gitu. Ini juga ditarik garis ke mana nih? Ke sini. Nah, sudah. Lalu sudah deh, kita bikin lingkaran-lingkarannya. Nah, dengan menggunakan bentuk ini, kita mungkin agak terbantu. Oke, seperti ini. Terus kemudian yang di bawah juga. Oh ya, kita harus pastikan bahwasannya jarak untuk setiap titik dari hasil perputarannya ke sumbunya adalah sama. Nah, sehingga ini kita perlu koreksi nih. Harusnya jaraknya gimana nih? Harusnya jaraknya satu-satuan ke sini. Nah, harusnya di sini. Oke, nah ini baru betul nih. Ya, atau kalau enggak kita bikin menggunakan garis lurus saja. Nah, seperti itu mungkin kurang lebih ya. Nah, oke. Terus kemudian kita juga jangan lupa membuat lingkaran-lingkaran untuk menghubungkan dia. Nah, ini di sebelah bawah. Dan lingkaran yang paling luas itu adalah yang ini. Oke. Nah, sip. Dari sini sebenarnya kita sudah tahu nih bahwasanya metode yang akan kita gunakan haruslah metode cincin. Kenapa kok metode cincin? Sebab daerahnya kan berlubang. Nah, seperti itu, daerahnya berlubang di tengah. Jadi pasti kita akan pakai metode cincin. Oke, kita mungkin akan gambar cincinnya terlebih dahulu. Kayak apa sih cincinnya nanti? Nah, mungkin ini seperti ini. Terus kemudian oke, kita tarik garis. Nah, lalu kita bikin lingkaran yang seperti dia real. Nah, oke. Misalkan bentuk cincinnya seperti ini. Nah, maka jelas kita akan mengintegralkannya terhadap sumbu Y karena ketebalan partisinya adalah delta Y. Nah, terus untuk fungsi-fungsinya sendiri, nah kita udah tahu bahwasanya yang di sebelah sini itu mengikuti fungsi yang biru. Nah, kayak gini. Ini mengikuti fungsi yang biru tua. Terus kemudian batas sampingnya yang paling sini ini mengikuti fungsi biru muda. Nah, ini fungsi garis lurus Y sama dengan 6 minus X. Atau X sama dengan 6 minus Y boleh. Ya, ini kita tulis Y sama dengan 6 minus X. Terus yang di sini, berarti ini kita tuliskan Y sama dengan akar X. Nah, terus jari-jarinya Kak, jari-jarinya hati-hati. Jari-jarinya
dihitung dari sumbu, bukan sumbu Y tapi sumbu X sama dengan 1. Nah, sumbu X sama dengan minus 1. Nah, berarti jari-jari dalamnya ini, jari-jari luarnya di sebelah sini. Oke, berarti kita bisa tuliskan volume partisi ke I. Volume partisi ke I sama dengan Pi dikalikan jari-jari besar kuadrat dikurangi jari-jari kecil kuadrat delta Y. Nah, ketebalannya kan delta Y, berarti delta V ke I sama dengan Pi dikalikan jari-jari gedenya itu adalah 6 minus X, atau kita ganti X sama dengan 6 minus Y. Nah, tapi jangan lupa X sama dengan 6 minus Y adalah jarak dari sini, dari sumbu Y ke sini. Nah, kalau kita ingin menghitungnya bukan dari sumbu Y melainkan dari sumbu X sama dengan minus 1, berarti kita harus tambah satu satuan. Nah, berarti ini jadi nanti 6 minus Y ditambah 1 kuadrat. Nah, ini Y ke I gitu. Dikurangi R ke I juga sama, karena fungsinya X sama dengan Y kuadrat, berarti ini juga sama 1 ditambah Y ke I kuadrat pula dikalikan delta Y. Nah, ini partisi volume partisi delta V ke I, sehingga V ke I sama dengan penjumlahan I1 sampai N Pi dikalikan dengan ya ini tadi 7 dikurangi Y ke I dikuadratkan ya 49 dikurangi 14 Y ke I ditambah 1 dikurangi dengan 1 plus 2Y ke I kuadrat plus Y ke I pangkat 4. Nah, dikalikan delta Y, atau dengan kata lain kita bisa tuliskan bahwa volume sama dengan integral dari berapa ke berapa. Batas teratasnya adalah titik potong ini yang kita harus cari. Berarti titik potongnya adalah titik potong antara kurva 6 minus X, Y sama dengan 6 minus X, atau dibalik saja. 6 minus Y sama dengan Y kuadrat, berarti 0 sama dengan Y kuadrat plus Y minus 6. Nah, berarti kita bisa tuliskan Y-nya sama dengan, atau kalau nggak ini kita faktorkan dulu, 0 sama dengan Y tambah 3 dikali Y minus 2. Nah, berarti di batas atasnya adalah Y sama dengan 2. Oke, berarti integralnya jelas dari 0 sampai 2 Pi dikalikan 49 minus 4Y plus 1 ya 50 gitu ya. 50 minus 14Y minus 1 plus 2Y kuadrat plus Y pangkat 4 dy. Nah, dan kita tinggal menghitung berapa nih volume sebenarnya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tadi aku sudah sempat menghitung, untuk hasilnya adalah sebesar 884 pi. 884 pi dibagi 15 satuan. Nah, jadi berarti volume dari partisi atau daerah yang terbentuk itu adalah sebesar 884 pi per 15 satuan. Nah, sekian pembahasan persiapan ujian akhir semester matematika kali ini. Aku pamit, terima kasih.